Lakukan ini, jantung kamu bisa sehat. Olahraga memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Olahraga-olahraga yang bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh maupun kebugaran jantung, antara lain misalnya senam jantung, bersepeda, lari pagi, yoga, atau olahraga-olahraga lain yang bisa rutin dilakukan. Yang penting mulai saja dulu supaya jantung kita lebih sehat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif ini, dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin seputar penyakit gitu ya, ini ada satu penyakit yang kayaknya belakangan ini tuh banyak prevalensinya. Mungkin karena beberapa yang mengalami ini adalah public figure atau orang yang dikenal oleh publik gitu ya. Sehingga orang berpikir bahwa waduh ini penyakit sangat menyeramkan. Ya betul sih menyeramkan. Apalagi kalau kita pikir gini. Kondisinya itu shifting ya. Dari dulu mungkin kita kepikiran bahwa penyakit ini tuh hanya dialami oleh lansia gitu ya. Dan ternyata tuh sekarang waduh banyak banget anak-anak muda, orang-orang muda yang usia mungkin masih 30-an, bahkan mungkin ada yang 20-an gitu ya, itu mengalami gangguan pada kesehatan jantung mereka. Nah, ini yang akan menjadi topik kita hari ini. Gimana caranya menjaga kesehatan jantung dari muda, karena kita ngerti ya beberapa tahun belakangan ini kita melihat prevalensi penyakit jantung, saya kayak serangan jantung, gagal jantung dan lain sebagainya, itu banyak dialami oleh orang-orang muda yang mungkin notabene-nya masih usia dewasa produktif yang sebenarnya gini, kayaknya itu penyakitnya lansia gitu ya. Tapi kenapa anak-anak muda juga bisa mengalami? Nah, itu mau kita bahas hari ini, mengupas tuntas gimana caranya supaya jantung kita di usia-usia yang masih muda ya. Mungkin kita masih ada yang usia 20-an, 30-an harusnya masih aktif bekerja, berkarya dan lain sebagainya, jangan sampai mengalami gangguan pada jantungnya. Nah, sebelum kita bahas gimana sih cara menjaga kesehatan jantung kita dari muda, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung yang mungkin selama ini kita sering dengar di masyarakat, kayak nggak tahu ya ini benar atau enggak, ini mitos atau fakta atau isapan jempol belaka. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita lihat yang pertama nih pemirsa ya. Lansia alami tekanan darah tinggi itu katanya wajar. Oke gini, dalam kehidupan kita ada dua range usia lah ya, kalau kita katakan usia yang resikonya itu rentan gitu ya mengalami berbagai jenis penyakit. Yang pertama adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu imun sistemnya, sistem kekebalan tubuhnya itu belum terbentuk secara sempurna. Makanya mereka rentan katanya terkena berbagai jenis penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lansia. Nah, lansia ini adalah orang-orang yang ini kebalikannya ya. Kalau anak-anak belum terbentuk secara sempurna, kalau lansia ini justru imun sistemnya menurun. Karena apa ya? Proses aging, proses degeneratif, tambah usia, lanjut usia, seiring bertambahnya usia itu pasti kan gini. Kinerja tubuh menurun, sehingga salah satunya adalah kesehatan jantungnya mungkin salah satunya itu berpengaruh atau pembuluh darah. Nah, ketika kita ngomongin kayak tekanan darah tinggi, nah ini hal yang wajar nggak sih kalau lansia mengalami tekanan darah tinggi? Jadi gini, sekarang ini kan kalau kita ngomongin tekanan darah tinggi itu ada banyak faktor ya, entah dari penyakit lagi, makanan gitu ya, ya pola hidup lah ya, entah dari makan, begadang dan lain sebagainya, itu katanya berpengaruh besar pada kesehatan jantung lansia. Nah, kalau kita ngomongin tekanan darah tinggi, aman nggak sih? Mungkin kita waktu awal-awal muda gitu ya, kayak wah 120 itu udah maksimal banget. Tiba-tiba 40, 50, 60, kok naik jadi 130, 140, 150, dan seterusnya seperti itu. Nah, sebenarnya ini wajar nggak sih? Karena kita pikirnya gini, ya iyalah namanya juga lansia, sering bertambahnya waktu, meskipun kayak, kayaknya mereka makanya nggak aneh-aneh ya gitu. Tapi kayak kenapa tekanan darahnya tinggi? Nah, ini bisa apple to apple nggak sih kita compare gitu, kita bandingkan antara satu lansia usia let's say kayak 70 tahun gitu ya, si A sama si B lansia usia 70 tahun juga, kita coba ukur gitu ya tekanan darahnya. Ini bisa jadi kayak kalau emang ini template gitu ya untuk lansia bahwa tekanan darah tinggi itu wajar, harusnya antara si lansia A dan lansia B sama lah ya, ini bedanya tipis banget gitu. Tapi mungkin nggak kejadian kalau si lansia A misal, wah ini tinggi banget, tapi lansia B itu kayak
masih jauh di bawah, jadi tekanannya tuh nggak tinggi juga, nggak rendah juga ya, karena itu juga bisa berbahaya. Nanti akan kita bahas ya, wajar nggak sih kalau lansia itu mengalami tekanan darah tinggi. Oke, kita lanjut yang kedua misalnya. Nyeri pada kaki, katanya ini tanda gangguan di jantung. Kalau kita ngomongin gangguan di jantung itu banyak banget ya. Gejala-gejala yang mungkin akan dialami oleh kita. Gini, kalau jantung itu kan urusannya sama pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah itu kan mengalir ke seluruh tubuh kita ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, salah satu mungkin kan ada pembuluh darah itu pembuluh darah vena, arteri dan lain sebagainya. Ada yang mengalirkan, ada yang balik ke jantung seperti itu. Nah, kalau di kaki ini kan pasti ada pembuluh darahnya juga. Nah, kalau mungkin ada gangguan sama jantung kita, pompanya gitu, kirim dan baliknya ada masalah. Mungkin nggak sih kalau akhirnya gejala ini tuh munculnya di kaki gitu ya. Sehingga wah ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih sama pembuluh darah di kaki. Sehingga kita kepikirannya berarti ada sesuatu yang salah nih di pompanya, yaitu di jantungnya. Sehingga ketika jantung bermasalah gitu ya, sehingga itu akan membuat gejala itu muncul di titik di mana ya ada gangguan. Nah, salah satunya mungkin adalah di kakinya, sehingga mungkin orang ini akan kepikiran dan ngerasain bahwa wah ada gangguan nih di kakinya, sehingga kita kepikir wah ini berarti hubungannya antara nyeri di kaki, pembuluh darah dan juga jantungnya. Nanti akan kita bahas ya. Ini mitos atau fakta kalau ada gangguan di jantung pasti ada gejala yang menyertai di kakinya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Mitos atau fakta manajemen stres berdampak ke kesehatan jantung. Aduh gini. Selama ini kan kita ngerti sakit itu yang fisik dan psikis gitu ya. Jadi kalau kita ngomong jantung itu kan yang fisik. Jadi kita kerasa kayak aduh jantungnya nggak enak dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang fisik, maksudnya sesuatu yang bisa dirasakan. Ya mungkin salah satu parameternya adalah detak jantung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin psikis, kalau kita ngomong stres itu pasti kesehatan mental gitu ya, psikis. Kayak nyambung nggak sih antara stres manajemen kita, manajemen stres kita dengan kesehatan jantung kita? Karena ini sedikit banyak pasti berpengaruh gitu ya antara kesehatan fisik sama kesehatan psikis kita nih gitu. Sehingga ketika orang kayak, waduh stres manajemennya itu buruk banget. Sementara kita lihat sekarang ya ini, apalagi kalau kita ngomong anak muda nih sekarang ya, Gen Z dan lain sebagainya, yang katanya, waduh bentar-bentar healing gitu ya. Stres manajemennya katanya agak kacau. Nah ini bisa jadi nggak sih pengaruh seperti tema kita hari ini ya? Sehingga ketika anak-anak muda ini ngerasa bahwa aduh stres manajemennya buruk nih gitu ya. Nah akhirnya banyak kasus jantung terjadi pada anak-anak muda gitu ya. Jadi tapi masih banyak pertanyaan banyak orang sih ketika kita ngomongin stres itu bisa pengaruh nggak sih ke kesehatan jantung. Jadi mungkin gini ya, orang kalau stres kan ada deg-degannya gitu mungkin ya. Entah karena stres deadline kerja lah, harus presentasi di depan klien dan lain sebagainya. Kita pasti ada kayak, aduh deg-degan nih, nervous dan lain sebagainya. Nah itu bisa pengaruh nggak sih antara stres level yang kita rasakan dengan kesehatan jantung kita? Karena kalau kita lagi stres, deg-degan, otomatis pompa berdetak lebih kencang. Nah itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Karena salah satu mungkin ya, simptomnya, gejalanya orang mengalami gangguan di jantung itu pasti berasal dari detak jantungnya. Wah detak jantungnya mulai cepat dan lain sebagainya, karena ada masalah. Jadi kalau kita ngomong stres, kita lagi stres gitu ya, itu bisa pengaruh nggak sih ke kesehatan jantung kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat pemirsa ya. Keturunan sakit jantung katanya nggak bisa lakukan pencegahan. Ini ada beberapa penyakit itu yang sifatnya herediter ya, menurun. Jadi ada orang itu yang secara genetik atau secara DNA lah ya, DNA-nya itu memang menurun gitu ya. Kalau kita ngomongin, waduh ini penyakitnya ini bisa menurun dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin seputar penyakit jantung, let's say nih kayak kakek neneknya ada masalah di jantungnya gitu ya. Terus bapak ibunya ada masalah. Nah si anak ini kan pasti worry ya gitu. Waduh papa mama saya kena jantung, kakek nenek saya ada riwayat jantung. Sehingga akhirnya si anak ini kayak ya udahlah berpasrah diri aja gitu ya. Kayak apapun yang terjadi terjadilah gitu. Tapi konsepnya nggak gitu juga menurut saya. Dalam artian gini. Kalau di keluarga kita entah papa mama atau kakek neneknya itu ada riwayat jantung, berarti kan kita harus apa? Ada sesuatu yang dimodifikasi. Dalam arti ini dimodifikasi adalah apa? Lifestyle-nya, pola hidupnya, gaya hidupnya. Mulai dari apa? Makan, istirahat. Tadi udah sebutin juga stress management dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Nah pertanyaan selanjutnya,
Oh kita udah kok jaga makan, oh kita udah kok stress manajemennya secara bijak, oh udah kok kita nggak begadang, tidurnya oke dan lain sebagainya. Nah itu kan sebagai tindakan preventif ya, dalam artian gini, oh kita tahu nih keluarga kita ada riwayat sakit jantung, makanya kita harus tindakan preventif, memodifikasi gaya hidup. Supaya apa? Ya supaya lebih baik, tidak ada sakit jantung. Tapi dengan tindakan preventif itu masih nggak sih ada chance gitu ya, masih nggak sih ada kemungkinan, posibilitas bahwa meskipun upaya preventif sudah dilakukan, masih ada loh celah untuk mengalami sakit jantung. Nah, kalau secara genetik DNA pasti ada kan, maksudnya kayak bibit-bibitnya itu ada. Tapi ketika dilakukan pencegahan, upaya ya memanipulasi lebih baik kehidupannya, itu bisa berdampak nggak sih pada kesehatan jantungnya sehingga jantungnya akan lebih baik dan tidak mengalami gangguan. Nanti akan kita bahas ya, ini ada nggak hubungannya antara kalau kita ngomongin keturunan dan juga kesehatan jantungnya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Jantung berdetak kencang, tanda serangan jantung. Ini udah template banget. Jadi kalau ini banyak orang tuh sekarang mungkin after COVID ini, terutama selama COVID dan after COVID, setelah COVID gitu ya. Orang tuh merasa kayak, nah ini sebagai salah satu ya, orang selain ngomongin nyeri di dada gitu ya, salah satunya yang juga menjadi concernnya banyak orang adalah detak jantung yang berdetak lebih cepat. Nah ini yang menjadi catatan bersama ya. Kadang-kala kita kepikiran, waduh kalau, apalagi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan ya, tiba-tiba kayak dan jantung kita tuh berdetak lebih cepat, itu kita kerasa kayak aduh, deg-deg gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin penyakit jantung, memang asal mulanya itu dari detak jantung kah? Atau mungkin banyak faktor gitu ya yang akhirnya menyebabkan orang kepikir kayak, wah ada masalah nih di jantungnya. Jadi mungkin gini, kalau kita selama ini dengerin, wah ada orang sakit jantung di luar dari detak jantungnya. Ya mungkin benar sih, tapi mungkin ini salah satunya gitu ya. Jadi kan kalau kita ngomongin penyakit jantung dan penyakit apapun itu kan nggak hanya single factor ya. Pasti multifaktorial gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah ketika orang ngomongin, oh sakit jantung, ini pasti hubungannya dengan detak jantung yang lebih cepat. Nah ketika ada orang, waduh dok saya mau presentasi nih gitu ya, saya mau ada meeting dengan klien, atau saya mau ujian dan lain sebagainya. Itu kan secara otomatis atau mungkin mau ketemu sama gebetan, mungkin ya. Sehingga akhirnya kita ngerasa apa? Detak jantung kita lebih kencang. Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ketika kita sering mengalami itu, meskipun occasional ya, occasional dalam artian kayak, oh karena ada ya kesempatan itu, maksudnya kayak ada meeting dan lain sebagainya, sehingga detak jantung kita lebih kencang, itu bisa nggak sih dok kita langsung EKG gitu ya, memeriksakan jantung kita, ada masalah nggak nih? Atau kayak ya normal-normal aja, karena namanya juga manusia, kadang kita ngerasa ada tension, ada stress level kita naik, yang akhirnya membuat apa? Membuat kita jadi lebih deg-degan dan detak jantung kita jauh lebih kencang. Tapi mungkin nggak ada masalah gitu ya sama jantungnya, hanya ngerasa nervous aja. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit jantung gitu ya. Kalau sama anak muda ini jantung itu gimana menjaganya dari muda supaya jantung kita tetap sehat. Nah tadi kita udah membahas ya, ada 5 mitos atau fakta seputar penyakit jantung. Salah satunya adalah kalau kita ngomongin lansia gitu ya. Ini kan lansia ini kan jadi satu range usia yang memang rentan sekali mengalami berbagai jenis penyakit. Nanti kita tanyakan ke dokternya ya. Sebenarnya ada nggak sih maksudnya kayak kategori-kategori usia yang memang rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Karena kita tahu ya bahwasanya kalau kita ngomongin lansia, anak-anak, nah sekarang itu yang lebih concern kita sebenarnya nggak hanya ngomongin lansia juga ya. Kita juga ngomongin anak-anak muda nih, Gen Z terutama gitu ya. Atau usia-usia 20-30 tahun yang sedikit banyak ketika saya ngobrol sama dokter-dokter sebelumnya gitu ya. Itu mengatakan bahwa waduh namanya anak muda tuh sekarang banyak banget yang mengalami berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah gangguan di jantungnya. Nggak ngerti sih mungkin karena pola
makan kali ya, gaya hidup, mungkin tingkat obesitas, BMI-nya udah lebih dari 25 gitu ya. Sehingga akhirnya menyebabkan banyak nih anak-anak muda yang mengalami gangguan di jantungnya. Nanti kita akan kasih tahu ya sebenarnya pengaruh nggak sih antara usia dengan risiko mengalami gangguan jantung, nanti akan kita bahas. Terus lagi juga tadi ya, beberapa gejala nih di mitos fakta kita, salah satunya itu kayak detak jantung yang lebih cepat. Itu bisa nggak sih menjadi tanda gitu ya bahwa ada gangguan di jantungnya? Makanya nanti kita bahas, karena ini mungkin orang jadi worry ya. Gini, banyak orang tuh yang self-diagnose dalam artian kayak, waduh kalau jantung saya kayak gini, ini berarti ada masalah nih ya di jantungnya gitu. Karena apa? Karena biasanya detak jantung saya nggak secepat gini loh dok gitu. Sekarang kok cepat ya, itu berarti ada masalah nggak sih dok di jantung saya? Atau kayak ya nggak bisa men-self-diagnose gitu, tetap harus periksa ya. Entah pakai EKG, treadmill, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memvalidasi lah ya, apakah memang jantung kita ini beneran ada masalah atau enggak ya. Harapannya sih tetap sehat selalu ya. Karena yang namanya manusia pasti berharapnya sehat selalu jantungnya. Nah terus kemudian ada apa lagi? Tadi kita ngomongin mitos fakta seputar keturunan tuh gitu ya. Banyak penyakit di dunia ini yang bersifat hereditary lah ya gitu ya. Jadi kayak nurun nih dari orang tua ke anak dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga membuat mereka jadi worry, mereka jadi takut kalau terjadi juga nih sakit jantungnya di generasi mereka seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga kita kayak, aduh, bisa nggak sih sebenarnya dicegah kalau kita ngomongin, waduh ini ya kakek neneknya, opa omanya, papa mamanya yang akhirnya juga mengalami jantung dan akhirnya juga anak juga mengalami jantung. Tapi sebenarnya gini loh, kalau kita ngomongin pola hidup gitu ya, pola hidup ini kan harusnya dibenerin nih dalam artian kayak ya makannya gitu, terus kemudian tidurnya gitu ya. Dan apalagi ya stres manajemen tadi juga sempat kita bahas tuh, stres manajemen. Karena sekarang kayak banyak banget orang yang kerjanya itu stres levelnya lumayan tinggi ya. Apalagi sekarang lagi ngetrennya tuh ya healing lah dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin Gen Z ya, anak-anak muda nih gitu ya, sebenarnya kayak waduh harusnya kan mereka anak-anak muda nih gitu ya, yang harusnya lebih sehat gitu ya, nggak ada masalah sama jantungnya. Kenapa jadi banyak masalah sama jantungnya? Gara-gara usia seperti itu ya. Nah inilah yang akan kita bahas hari ini. Sebenarnya pengaruh nggak sih kalau kita memodifikasi gaya hidup kita dengan kesehatan jantung kita? Karena ini menjadi concern bersama ya, apalagi stress management tadi juga sempat kita bahas nih gitu ya. Kalau sebenarnya bisa nggak sih pengaruh antara stress management? Bayangin sekarang itu ya level pekerjaan kita gitu ya. Wah ini tuh semakin ibarat kata kalau pajak itu progresif gitu ya. Gitu aja semakin nambah, semakin nambah dan semakin nambah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang kepikirannya, waduh ini ada nggak sih hubungannya antara fisik dan juga psikis seperti itu ya. Sehingga kita kepikiran, aduh masa sih ada hubungan antara fisik dan psikis kita gitu ya. Karena kita kepikiran, aduh ada namanya istilahnya itu ya, saya pernah dengar itu psikosomatik seperti itu ya. Nah untuk membahasnya gitu ya, ini mitos atau fakta, nanti kita akan berbicara dengan dokter kita hari ini seperti itu ya. Oke, nah untuk membahasnya nanti akan kita bahas sama dokter kita. Nah kami akan mengundang dokter kita hari ini ya. Ada Dr. Meryl Pulcheria SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Nah kita akan invite terlebih dahulu dokternya. Ini ada Dr. Meryl. Silakan datang Dr. Meryl. Silakan dok. Halo, selamat pagi dok. Silakan duduk dok. Oke, dok hari ini kita akan membahas seputar penyakit jantung, tapi kita bahas sesaat lagi setelah break ya dok ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara menjaga jantung kita supaya tetap sehat sedari muda. Nah, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.itv. Nah, tadi sudah saya perkenalkan ya, hari ini ada Dr. Meryl Pulcheria SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Oke, halo dokter, apa kabar? Baik. Sehat ya dok ya? Dok, hari ini kita sebelum
membahas gimana cara menjaga jantung, kita mau bahas beberapa mitos fakta dulu ya dok ya. Oke, yang pertama itu lansia alami tekanan darah tinggi itu katanya wajar, betul nggak sih dok? Itu fakta sih. Oh fakta? Iya. Kenapa dok? Karena sekitar 2/3 dari lansia itu dia akan mengalami tekanan darah tinggi. Dan memang seiring dengan bertambahnya usia, fungsi-fungsi organ tubuh itu kan sudah mulai berkurang. Kalau yang terjadi pada lansia, salah satunya itu pembuluh darahnya semakin kaku, dia elastisitasnya berkurang. Itu yang menyebabkan tensinya cenderung lebih tinggi, jadi tekanan dalam pembuluh darahnya lebih tinggi. Selain itu bisa disebabkan dari faktor-faktor metabolik, misalnya obesitas, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, itu juga berpengaruh. Oke, jadi pengaruh ya. Kalau kita ngomongin beberapa penyakit itu ya, oke ya dengan kondisi lansia. Tapi kenapa lansia selalu identik dengan rentan mengalami berbagai jenis penyakit ya dok ya? Apalagi hubungannya sama tekanan darah tinggi sama jantung. Emang seringkih itu ya lansia? Sebenarnya itu nggak bisa langsung secara spesifik satu gitu ya, karena kan dibandingkan langsung ya. Ya, karena kan memang sebenarnya ya itu tadi ketika kita usia bertambah, umur bertambah panjang, fungsi-fungsi organ tubuh itu kan sebenarnya turun sedikit demi sedikit. Fungsinya mulai turun sedikit demi sedikit, terus salah satunya yang berperan dia tadi pembuluh darahnya kaku itu tadi. Selain itu pada lansia itu juga faktor metaboliknya kan lebih gampang terjadi karena ada gangguan dari sistem imunnya dia juga. Jadi ada proses-proses inflamasi, zat-zat inflamasinya itu bisa berperan dalam kerusakan organ-organ termasuk jantung juga, pembuluh darah juga. Oke, jadi memang harus baik-baik jaga diri ya menjelang lansia ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nyeri pada kaki tanda gangguan di jantung. Nah itu mungkin urusannya jantung kan sama pembuluh darah. Nah di kaki kan pasti ada pembuluh darah. Itu betul nggak sih dok? Ya. Kalau ini berarti mungkin nggak sepenuhnya salah 50, ya. 50-50 ya, 50-50 ya. 50-50. Jadi mungkin nggak langsung nyeri kakinya itu tanda gangguan jantung. Cuma kita lihat dulu nyerinya itu nyeri karena apa. Kalau misalnya ternyata dia nyerinya pada kakinya karena misalnya kakinya bengkak, besar banget, sampai disertai dengan nyeri, mungkin itu bisa pertanda suatu kegagalan fungsi jantung. Jadi cairannya numpuk, salah satunya di kaki juga, dia tambah bengkak, nyeri juga, atau nyeri yang lainnya bisa karena tadi sumbatan di pembuluh darah, bisa sumbatan di pembuluh darah yang di kaki, baik itu di venanya atau di arterinya, itu kan bisa bikin keluhan mungkin agak nyeri dan nggak nyaman juga. Tapi nggak langsung berhubungan dengan sakit jantung. Jadi ditelusurin dulu penyebab sumbatannya itu apa. Jangan-jangan memang ada faktor metabolik yang menyertai, yang bikin dia lebih gampang sumbatan. Nah, faktor itu kan biasanya berpengaruh juga sama kemungkinan untuk sakit jantung. Oke. Jadi memang betul salah satunya penyakit jantung itu ada nyeri di kaki, tapi tidak semua nyeri kaki hubungannya sama jantung. Ya. Ada beberapa kasus atau kondisi khusus gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia banyak orang, apalagi Gen Z nih sekarang ya, anak-anak muda nih ya, ngomong aduh healing, stres nih gitu ya, manajemen stres. Kalau kita ngomongin stres itu bisa berdampak nggak sih pada kesehatan jantung kita dok? Oh bisa banget, bisa banget. Karena kalau misalkan memang kita hidup sehari-hari pasti ada stresor. Yes. Cuma yang jadi masalah itu kan kadarnya seberapa berat, terus dia. berkepanjangan apa enggak. Kalau misalkan dia memang stresornya berat, baik psikis maupun fisik, terus berkepanjangan, terus-terusan, nah itu bisa memicu gangguan pada hormon-hormon seperti misalnya kortisol, dopamin yang berhubungan sama stres. Selain itu, yang paling gampang mungkin awalnya bisa terjadi gangguan tidur. Iya, betul. Jadi misalkan nih tidur malamnya kurang, habis itu nanti pagi bangun dia tidak bertenaga penuh, siangnya tidur, habis itu malamnya lagi nggak bisa tidur, bolak-balik gitu terus. Jadi siklus tidur normalnya dia terganggu. Sementara kan organ tubuh manusia kan sama ya, ada jam kerjanya, ada jam istirahatnya. Nggak bisa dipaksa kerja terus di jam yang bukan jam kerjanya dia. Gitu ya. Oke, jadi memang stres itu sedikit banyak pasti pengaruh ya. Ya makanya kita harus
pintar-pintar mengelola stres ya dok ya. Ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Keturunan sakit jantung katanya nggak bisa melakukan pencegahan. Istilahnya ya terima nasib gitu, terima. Ini kan jadi ada beberapa penyakit yang sifatnya kan menurun gitu ya. Jadi orang tuh kayak udah pasrah, ya udahlah udah mau diapain lagi, nggak usah ada pencegahan. Orang dipecegah juga nanti muncul lagi gitu. Bisa nggak sih kalau keturunan sakit jantung itu nggak bisa melakukan pencegahan? Itu mitos sih berarti. Mitos ya, sebenarnya bisa dong berarti. Bisa, karena jadi kalau misalkan riwayat keluarga atau genetik itu kan dia akan berpengaruh. Jadi ada genetik yang diturunkan, kemudian nanti lingkungan di keluarganya gaya hidupnya seperti apa, itu mungkin berpengaruh. Tapi faktor genetik itu kan cuma lebih beresiko, belum tentu akan jadi sakit jantung. Kan nanti ada faktor-faktor yang bisa diubah tuh. Dimodifikasi ya. Bisa dimodifikasi, gaya hidup sih paling sering itu yang harus dimodifikasi. Itu. Oke, jadi gini, betul sih ada genetik bahwa keluarganya itu ada penyakit jantung. Tapi bukan berarti harus berpasrah diri ya dong. Oh ya. Tetap harus mencoba untuk berusaha lah ya untuk tindakan preventifnya. Betul ada kans, tapi dengan memodifikasi gaya hidup yang lebih sehat, makan, tidur, stres manajemen tadi udah kita bahas, itu juga bisa meminimalkan risiko terjadinya gangguan di jantung gitu ya dok ya. Iya. Oke, kita lihat yang terakhir ya dok ya. Jantung berdetak kencang, tanda serangan jantung. Nah ini kan kalau ngomongin jantung tuh sekarang tuh ya paling populer serangan jantung ya. Dan itu pasti orang kalau ditanya, kita coba social eksperimen deh ke lapangan gitu ya. Orang kalau ngomong serangan jantung apa sih? Detak jantungnya lebih kenceng. Nah, jadi once kita ngerasain detak jantung kita lebih kenceng, entah karena lagi mau presentasi ke klien gitu ya. Atau ketemu pacar baru gitu ya. Itu kan masih deg-degan, wah sakit jantung dong, serangan jantung nih. Takutnya begitu. Betul nggak sih dok, kalau akhirnya serangan jantung itu pasti identik dengan detak jantungnya lebih kenceng gitu? Lebih ke mitos kali ya. Kalau serangan jantung. Soalnya yang dimaksud serangan jantung itu biasanya kan penyakit jantung koroner atau sumbatan. Penyakit jantung koroner itu sebenarnya gejalanya lebih ke nyeri dada, nyerinya nyeri banget, rasanya seperti ditekan, diremes atau sesek yang biasanya berlangsung selama beberapa menit. Kalau misalnya adanya keluhan berdebar, mungkin bisa terjadi sebelumnya serangan, bisa. Jadi misalnya nih ada stresor yang berat, baik psikis ataupun fisik, tadi yang bikin denyutan jantungnya lebih cepat, kemudian memicu serangan, itu mungkin bisa. Atau setelah keluhan nyerinya muncul, karena nyerinya nggak nyaman banget, denyut jantungnya ikutan tinggi, bisa. Atau kalau misalnya yang dimaksud memang rasanya berdebar sebagai keluhan utamanya, mungkin kita lebih curiganya ke arah gangguan irama ya, bukan serangan jantung. Gangguan irama jantung ya. Jadi dia kayak kadang cepat, kadang lambat. Itu juga gangguan ya dok ya? Iya. Nah itu harus segera diperiksakan gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Meryl sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin gimana cara menjaga kesehatan jantung supaya ini mitos-mitos faktanya ini terjawab semua supaya nggak mengalami sakit jantung gitu ya dok. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara menjaga kesehatan jantung kita sedari muda. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Meryl Pulcheria, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin jantung kan sesimpel untuk pompa darah gitu ke seluruh tubuh, itu kan pikirannya orang awam. Nah, dengan kondisi jantung kita yang sevital itu sebenarnya kalau kita ngomongin mungkin top 3-nya ya gitu. Penyakit apa sih dok yang paling banyak terjadi di jantung kita tuh? Mungkin selama ini kita tahunya cuma serangan jantung, that's it gitu ya. Padahal mungkin ada yang gagal jantung lah dan lain sebagainya. Tapi orang kan kayak nyaru ini sebenarnya gagal jantung, serangan jantung atau apa itu mungkin yang paling banyak terjadi sama kesehatan jantung kita itu gangguannya apa sih dok? Kalau yang pada kasus-kasus dewasa sih biasanya memang paling sering serangan jantung, gagal jantung, atau gangguan irama.
Cuma nanti penyebab yang mendasarinya macam-macam tuh. Karena kan ada penyakit-penyakit faktor resikonya yang mendasari. Ya faktor-faktor metabolik yang kayak tadi, gula darah, habis itu tensi, tekanan darah tinggi, atau penyakit lainnya. Kalau misalnya pada anak-anak sih biasanya yang lebih sering penyakit jantung bawaan. Jadi memang struktur jantungnya dari lahirnya nggak berkembang dengan bagus, nggak menutup dengan bagus. Jadi bisa ada kebocoran yang kayak gitu. Kalau bawaan dari lahir memang kondisinya seperti itu ya, bukan karena pola hidup dan lain sebagainya ya. Nah kalau kita ngomongin yang dewasa-dewasa nih yang sebenarnya dari lahir mereka tidak ada masalah sama jantungnya, tapi sering bertambahnya usia mereka ada masalah di jantung. Nah tadi Dokter Meryl kan sempat menyebut faktor risiko gitu. Orang tuh kayak faktor risiko kadang orang udah tahu tapi mengabaikan ya dok ya. Biasanya gitu. Makanya kita ada edukasi nih hari ini untuk kita gembleng terus setiap hari bahwa ini faktor risiko yang akhirnya bisa membuat masalah di jantungnya. Nah, faktor risiko apa aja sih yang mungkin untuk anak-anak muda nih ya, Gen Z dan lain sebagainya. Yang ada Gen Z sih, maksudnya kayak semua range usia. Karena dulu tuh kita tahunya tuh masalah sama jantung tuh mungkin kayak 50 plus lah ya. Sekarang tuh 20 plus udah mulai ada kan. Mungkin under 20 itu mungkin kongenital lah gitu ya. Itu tuh apa aja sih dok faktor risikonya? Berarti kan kita mulai dari faktor resiko yang bisa diubah ya atau bisa dimodifikasi. Yang jelas sih lifestyle itu nomor satu. Beraktivitas. Aktivitas memang yang direkomendasikan untuk aktivitas fisik atau olahraga itu kan minimal 150 menit seminggu kalau olahraga yang tipenya sedang. Kalau misalkan olahraga yang berat minimal 75 menit seminggu, ya itu nanti dibagi dalam beberapa hari dalam seminggu. Kalau misalkan memang dari awalnya nih baru mulai rasanya mungkin terlalu berat untuk langsung mencapai target itu, nggak apa-apa. Yang penting mulai aja dulu. Gerak aja dulu gerak ya? Aja dulu. Karena aktivitas ringan tetap lebih bagus daripada tidak beraktivitas. Ya. Kemudian kalau misalkan makanan. Makanan ya itu perlu dikontrol. Yang jelas pertama jumlahnya jangan berlebihan. Sebenarnya mungkin nggak ada yang kayak mutlak ini benar-benar nggak boleh, itu benar-benar nggak boleh. Lebih ke jumlahnya yang secukupnya, jangan berlebihan. Oh, jadi kan selama ini kayak nggak boleh ini nggak boleh itu boleh tapi jangan berlebihan. Ya, karena kan konsumsinya harus dibatasi lah intinya. Semua yang berlebihan atau kurang kan nggak bagus. Ya, jadi kalau misalkan makan mungkin kita perlu mulai memperhatikan ya kalau misalkan ini biasa kandungan gizinya apa sih gitu. Memang ada gizinya apa enggak. Atau tepung ya dok. Iya, jangan-jangan ya maksudnya kalau misalkan kayak tepung aja gitu tapi nggak isi apa-apa yang lain itu kan nutrisinya kurang. Tuh. Nanti ya yang tinggi gulanya, garamnya, tapi nutrisi lain yang dibutuhin oleh tubuh nggak ada. Sayur, buah, makan sehat gitu ya dok ya? Mineralnya, vitaminnya itu kan nggak ada. Kemudian faktor resiko lain, tekanan darah. Kalau misalkan memang sudah diketahui tekanan darahnya ternyata tinggi, misalkan nggak sengaja medical check up tekanan darahnya tinggi. Ya, tolong dikontrol. Dia itu kalau misalkan dibiarkan tinggi terus dalam waktu panjang itu kan akan menimbulkan komplikasi, salah satunya penyakit jantung. Kemudian gula darah yang tinggi, kalau misalkan memang sampai ketahuan tinggi sama kayak tadi dikontrol, mungkin dengan bantuan obat, mungkin dengan bantuan diet. Karena nggak selalu harus pakai obat, kalau bisa dilakukan pakai diet. Kemudian kolesterol tinggi, itu kan sama tuh, masih jadi satu. Ya. Penyakit-penyakit makanan enak. Oke, itu sih. Beberapa yang umum yang terjadi ya dok ya. Tapi gini, kayak tekanan darah tinggi yang berpengaruh pada jantung itu biasanya normalnya di angka berapa sih dok? Sehingga orang kepikiran, waduh ini segini jantung saya masih oke kok gitu. Di atas 120/80 biasanya kita sudah mulai waspada. Cuma yang benar-benar kita masukkan hipertensi, biasanya yang kita maksud hipertensi stage 2 atau yang beneran lah sudah rasanya harus pakai obat itu 140/90 atau lebih. Kalau yang 130 mungkin kan nanti kita cari dulu gaya hidupnya apa yang bisa dimodifikasi, apanya yang salah. Kalau misalnya kayak
dia ternyata berat badannya sangat berlebih, mungkin berat badannya bisa dikurangi dulu. Oh, oke. Tapi kalau untuk yang kayak white collar hypertension cuman sesekali aja karena ngelihat dokter gitu ya pakai seneli putih, itu kan seiring agak turun itu pengaruh juga nggak sih, kayak udah masuk wah ini ada masalah sama jantungnya, itu bisa pengaruh nggak sih dok? Kalau itu sebenarnya kita nggak masukin ke murni hipertensi ya. Iya. Jadi Biasa ada kalau MCU kan tenangin dulu ya, turun gitu kan dok, itu gimana tuh? Ada, makanya kita juga biasanya bilang hipertensi itu nggak pasien sekali datang tensinya tinggi kita bilang hipertensi, mesti beberapa kali pemeriksaan. Kadang-kadang kalau misalnya kelihatan nih pasiennya yang kayak tegang banget begitu kita periksa, nah dokter langsung duduk gitu kan? Iya, begitu kita periksa tuh misalnya nadinya tinggi, biasanya sih akan kita sarankan kalau misalkan memang bisa pemeriksaan tekanan darah mungkin di rumah atau di tempat yang dia lebih santai. Relax ya. Ya, jadi nanti bawa reportnya ternyata tensinya kalau di rumah tuh segini, beneran hipertensi apa enggak. Karena kan kalau deg-degan juga bisa naikkan ya. Iya pasti. Bisa menaikkan tensi kita gitu. Habis jalan jauh banget nomor ya. Oke. Tapi ada nggak sih dok kayak tanda bahwa aduh kayaknya ada yang salah nih sama pola hidup kita, faktor risikonya udah kebablasan nih. Biasanya yang dirasakan sama tubuh apa sih dok? Biasanya kalau masih umurnya masih muda tuh kompensasi badannya kan masih bagus. Aduh, jadi agak nyaru ya. Tubuh tuh kayak udah beradaptasi, udah kayak nggak bisa membedakan kali ya. Jadi mungkin ada gangguan-gangguan dikit, badannya itu masih bisa kompensasi. Jadi masih kelihatan normal, bisa nggak kerasa sama sekali. Tapi kalau misalkan udah mulai kerasa tuh agak tua dikit, misalkan umur 40 gitu, mulai kerasa biasanya sih yang sering datang tuh keluhannya, kok nggak nyaman di tengkuk ya. Oh, di sini ya? Ya kalau misalkan kayak misalnya mungkin dia kolesterolnya tinggi atau apa, dia udah mulai ngerasa nggak nyaman sebenarnya. Kalau misalkan kencing manis, kok saya lemes-lemes, sering kencing, sering haus, cuma mungkin nggak terlalu signifikan ya. Jadi nggak terlalu kerasa waktu usianya lebih muda. Ini kayak lagu dangdut ya dok, kayak jangan terlena, ya. Mentang-mentang tubuh kayak ngerasain apa-apa, waduh itu nanti numpuk, ya jangan sampai ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Nah, dokter nggak usah nengok dok, saya bacain aja di belakang soalnya nanti dokter tengkleng ya. Kita lihat, celing, nah, mana di DM-nya ya. Oke, dari Ibu Indira. Dok, keponakan saya cowok usia 16 tahun ada gejala sesak napas, detak jantung lebih cepat atau lambat. Ini aritmia mungkin ya. Atau pucat bahkan kadang pingsan. Waduh, apa itu ada masalah sama jantungnya karena sebelumnya nggak separah ini. Terima kasih. Ibu ini usia 16 cowok, sesak napas, detak jantung kadang cepat kadang lambat, pucat bahkan kadang pingsan. Itu ada masalah apa ya dok ya? Iya, kalau misalkan kasusnya sampai kayak gini sih, apalagi pasien usia muda, kemudian ada riwayat pingsan, itu kan nggak biasa ya. Memang sebaiknya sih harus periksa kondisi jantungnya, karena pingsan aja itu merupakan suatu tanda gitu kan. Nanti kita lihat apakah memang tadi benar, apakah emang ada gangguan irama atau enggak, karena kan rasanya nggak nyaman. Atau jangan-jangan gangguan denyut jantungnya yang cepat sama lambat itu nanti ada hubungannya, bisa jadi kayak tadi penyakit jantung bawaan, tapi mungkin dia defeknya kecil, nggak terlalu kerasa, waktu aktivitas baru dia muncul, waktu istirahat nggak kerasa, bisa makanya dia berubah-berubah, kadang terasa kadang enggak, itu mungkin bisa jadi suatu gejala sih. Memang kalau misalnya seperti ini sebaiknya sih periksa. Itu berarti sifatnya progresif gak sih dok? Kayak ini kan kalau kita tangkap dari kalimatnya Bu Indira itu, karena sebelumnya nggak separah ini, berarti ada progres ya di situ. Itu gitu nggak? Kalau penyakit jantung itu sifatnya kayak gitu nggak sih dok? Iya. Karena gini dok, sorry saya potong lagi. Karena selama ini tuh kayak kita tahu ya public figure tuh kayak sebelumnya katanya nggak ada riwayat jantung, tiba-tiba kolaps jantung gitu, terus check out gitu. Gimana tuh dok? Biasanya sih ada beberapa penyakit jantung yang memang progresif. Jadi kalau misalnya yang tadi itu badan masih bisa kompensasi, selama kompensasinya masih bagus, mungkin dia tidak terlalu merasakan keluhan yang signifikan, nggak pernah sampai pingsan atau lain-lain. Tapi ketika kan gini, kebanyakan penyakit jantung, beberapa jenisnya, ujungnya itu kan menjadi kegagalan jantung. Nggak semuanya sih, tapi biasanya kegagalan jantung ujungnya. Nah, ketika dia belum sampai ke gagal jantung, mungkin
badannya masih bisa kompensasi, masih bagus, fungsinya masih berjalan seperti biasa. Cuma ketika dia sudah mulai memasuki gagal jantung, bisa rasanya sesek, habis itu aktivitas yang biasanya mungkin padahal dilakukan tidak ada masalah, itu dia merasa sangat payah, bisa sampai pingsan. Kalau pingsan itu kan berarti peredaran darahnya kurang bagus yang nyampe ke otak juga. Nah itu kan penyebabnya banyak, apakah memang oksigennya yang kurang atau jumlah darahnya yang kurang, beda-beda. Banyak ya, ini harus segera diperiksakan Bu Indira ya, semoga keponakannya ya. Ini saya tahu karena sayang banget masih 16 tahun ya. Iya. Oke, semoga bisa menjawab ya Bu Indira ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, dan masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana menjaga kesehatan jantung kita sedari muda. Masih bersama dengan Dr. Meryl Pulcheria, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Oke, dok, kalau kita ngomongin jantung bermasalah, berarti penyakit jantung, itu biasanya karena selama itu kita taunya kalau jantung ya udah lah ya, udah nggak ada harapan kan seperti itu. Nah sebenarnya kalau orang sudah periksa nih ya, entah EKG dan lain sebagainya lanjutan, terus kayak ini ada masalah di jantungnya, bisa sembuh nggak sih dok? Atau kayak bergantung pada ya gradingnya, kalau udah parah ya agak susah. Tapi kan orang kayak tadi sempat kita bahas, orang nggak ada angin, nggak ada hujan, katanya sehat, masih sekolah olahraga dan lain sebagainya, tiba-tiba kolaps, blackout, gara-gara oke ditegakkan diagnosis, vonisnya adalah masalah di jantung. Kan orang jadi nggak ngerti gitu dok, maksudnya kayak sebenarnya jantung ini kok kayak silent killer juga ya gitu, atau kayak oh bisa kok sebenarnya dideteksi dan kita mulai apa ya pencegahannya itu bisa atau gimana sih dok? Agak berat ya dok, karena banyak banget kondisinya beda-beda setiap orang kali ya. Iya. Mungkin kita mulai dari pemeriksaan dulu ya. Iya. Kan kalau misalkan kayak tadi itu sebenarnya nggak ada resiko, nggak ada riwayat, nggak ada apa. Tiba-tiba aja. Sebenarnya sih mulai umur 20 tahun itu udah disarankan untuk melakukan medical check up. Medical check up-nya biasanya kalau awal pertama kali mungkin kan agak lengkap tuh. Pemeriksaan darah, rekam jantung, mungkin bisa diperlukan ronsen juga. Nah, sama pengukuran yang biasa, tensi, pemeriksaan badan secara keseluruhan. Nanti dari sana itu kan kita pakai patokan dulu nih, data dasarnya. Nah, apa yang normal, apa yang nggak normal. Kalau misalkan nanti ternyata tensinya bagus, memang masih di bawah 120/80, itu nanti ya diulangnya cukup setahun sekali, itu cukup. Tapi kalau misalkan memang tensinya udah mulai ketahuan tinggi, mungkin perlu kunjungan lebih sering untuk kontrol. Itu kalau misalkan dari pemeriksaan fisik juga ketahuan tuh berat badannya udah mulai berlebih, itu kan biasa pasti harusnya udah mulai tuh program penurunan berat badan, diet, olahraga, itu mungkin akan memerlukan kontrol lebih sering. Selain itu kalau misalkan pemeriksaan kolesterol itu kalau misalkan normal waktu pertama ketemu, biasanya nanti diulang tiap ya 4 tahun sekali cukup. Oh 4 tahun sekali ya? Nggak perlu yang tiap bulan juga kalau misalkan normal. Kecuali habis makan ya terus ngukur, ya iyalah tinggi ya gitu ya. Ya, kecuali nanti misalkan emang tinggi kolesterolnya, dokternya bisa menyarankan nanti lebih sering kontrol karena kan mungkin dikasih obat atau apa, kita harus lihat respon obatnya, ada faktor resiko lain atau enggak. Gitu. Kalau misalkan untuk gula sendiri, kalau gula pada pemeriksaan awal ditemukan normal, biasanya kita ulang lagi 3 tahunnya screening ulang. Tapi kalau udah ketemu mulai agak tinggi, ya pasti harus lebih sering. Gitu. Kalau misalkan kita mulai dari medical check up sih itu karena kebanyakan kita nggak merasa sakit jadi nggak periksa juga kan gitu. Orang datang tuh kalau like cuma nanti kalau misalkan pas datang bilangnya tahu-tahu saya sakit ini, sebenarnya mungkin bukan tahu-tahu tapi kan nggak pernah periksa ya. Berarti sebenarnya itu nggak nimbulin apa-apa di badan atau kompensasi tadi? Masih ada hubungannya itu sama tadi. Karena kalau misalnya masih muda ya itu masih bagus. Karena biasanya itu kan juga faktor-faktor resiko penyakit jantung yang kayak misalkan tensi tinggi, gula darah tinggi, itu pada kondisi awal-awal itu emang nggak ada gejala kan.
kecuali nanti udah mulai tinggi-tinggi banget itu baru kelihatan. Nah, yang harus dibenerin sama anak-anak muda supaya jantungnya sehat itu apa aja sih, Dok? Maksudnya kayak hanya sebatas makan aja kah, atau begadangnya dikurangin gitu ya, atau stress management, atau ada lebih dari itu gitu, atau MC udah pasti lah sekarang harus ya, at least setahun sekali lah gitu. Itu gimana, Dok? Ya, secara teori sih harusnya semuanya ya. Iya. Cuma memang dari data juga disebutkan yang bisa melakukan semuanya itu paling sekitar 5% gitu kan. Nggak bisa semuanya benar-benar di stop gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa melakukan semuanya, paling nggak mulailah salah satu dulu. Secara bertahap boleh nggak sih? Boleh, karena kan kalau misalkan itu udah terbentuk sebagai kebiasaan hidup sehari-hari atau habit, ya kita langsung nge-cut itu, motong itu kan juga susah ya. Pasti satu-satu diganti dulu. Misalkan mungkin dia ada merokok sama berat badannya agak berlebih, coba deh aktivitas fisiknya ditambah atau rokoknya mulai dikurangi pelan-pelan dulu. Karena itu harus dibentuk sebagai suatu kebiasaan biar nanti rutin kayak gitu terus. Karena kalau cuma nanti stop semuanya, habis itu cuma bertahan 1 bulan, habis itu balik lagi, nggak ngaruh ya. Ngaruh ya. Oke, Dok. Tapi sebenarnya kalau dari muda nih, udah ada masalah di jantung, itu bisa meskipun akhirnya dijaga dengan gaya hidup yang lebih baik, itu bisa bertahan nggak sih? Angka harapan hidupnya bisa bertahan sampai tua nanti, itu bisa nggak sih, Dok? Harapan kita kan seperti itu. Iya. Lebih ke pencegahan daripada sudah terlambat gitu kan. Karena memang sih kalau misalkan angka yang beneran pasti itu belum ada yang beneran ini ya. Cuma dikatakan dari misalkan pasien yang sama-sama habis serangan jantung, itu untuk resiko penyakit jantung setelahnya, serangan berikutnya, pada pasien yang misalkan dia merokok, ada dietnya nggak bagus, kemudian obesitas, itu bisa 4 kali lipatnya dari pasien yang nggak ngerokok, yang dietnya bagus, yang melakukan aktivitas fisik yang bagus. Lumayan tinggi sih. Lumayan tinggi ya, 4 kali lipat loh. Oke, jadi memang harus dibenerin ya dari dalamnya gitu ya, supaya ya jantung kita sehat sedari muda. Dok, sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyain, tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi ya, Dok ya. Terima kasih, semoga ini menjadi cambuk. Mungkin harus jadi resolusi juga ya. Resolusi tahun 2025 ini masih baru ya. Iya, biasanya kan awal tahun masih semangat. Ya. Semangat untuk menjaga, semoga kesehatan jantung kita jauh lebih sehat. Terima kasih, Dr. Meryl. Semoga ini menjadi pengingat kita bersama supaya jantung kita sehat. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Selamat pagi, Dok. Pagi, terima kasih. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Meryl. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda, jaga tidur Anda. Jangan obesitas, BMI di bawah 25 ya. Supaya nggak mengalami obesitas dan gangguan di jantung Anda. Sampai jumpa. Semangat berolahraga. Yang penting gerak aja dulu. Terima kasih, Dok.